Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada seri mata kuliah New Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Ini adalah sesi kedua. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas makna dari New Teologi atau kalam jadid, dan salah satu makna dari atau definisi dari New Teologi adalah filsafat agama, yaitu cabang filsafat yang menjadikan Tuhan dan berbagai firman atau ajaran Tuhan sebagai objeknya. Di sini artinya agama itu dipandang sebagai hasil dari perenungan rasional manusia. Akan tetapi kalau kita lihat di dunia sekarang ini, ketika kita berbicara mengenai agama, maka orang-orang para ahli yang kemudian merujuk kepada apa yang disampaikan oleh para cendekiawan barat menyatakan bahwa agama bukanlah fenomena perenungan filosofis, bukan hasil perenungan filosofis manusia, akan tetapi merupakan sesuatu yang di luar itu. Kita lihat teori-teori agama yang bisa dengan sangat mudahnya kita temukan pada berbagai karya ilmiah, dan teori-teori inilah yang seringkali dijadikan sebagai rujukan ketika menyampaikan agama itu apa, munculnya agama itu dari mana. Teori yang pertama itu disampaikan oleh yang akan kita bahas itu adalah teori yang disampaikan oleh Edward Bernard Taylor. Agama, kata Taylor, muncul bersama dengan munculnya kesadaran manusia akan adanya ruh atau jiwa. Manusia mengalami mimpi dan juga fenomena masih adanya jejak-jejak dari orang yang meninggal dunia. Manusia lalu membangun sebuah kepercayaan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk materi, tapi juga oleh makhluk matori, tetapi juga oleh makhluk imatori yang disebut sebagai jiwa atau anima. Ini teori kesadaran jiwa ini rada-rada mirip dengan animisme dinamisme yang juga ditemukan jejak-jejaknya di kita ya, di Nusantara. Jadi manusia-manusia Indonesia zaman dulu memiliki kepercayaan semacam itu. Ketika adanya sesuatu yang di luar fisik ini, sesuatu di balik fisik ini, sesuatu yang berada di balik materi ini, dan itu disebutnya sebagai jiwa atau anima. Dan dari sanalah kemudian dibangun kepercayaan tentang adanya sesuatu yang lain di balik yang bisa kita cerap dengan panca indera ini. Ini adalah teori kesadaran jiwanya Edward Bernard Taylor. Kemudian, nah ini juga sangat terkenal sekali ini. Ya, James Fraser dan juga Auguste Comte mengatakan bahwa agama adalah teori dari kebodohan, produk dari kebodohan manusia. Teori ini menyatakan bahwa manusia mulai membangun sistem kepercayaan agama di saat mendapati gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalnya. Misalnya gempa bumi, orang-orang zaman dulu tidak paham ini ada apa, ini tiba-tiba saja bumi ini bergoyang. Bumi yang dipijaknya atau tempat dia membangun rumahnya, dengan biasanya bumi ini dalam keadaan stabil sehingga rumah yang sangat besar pun bisa ditanam di sana, bisa ditegakkan di atasnya. Tiba-tiba saja bergoyang, bergetar, bahkan dia sampai beberapa di antaranya sedemikian dahsyatnya sehingga menimbulkan korban jiwa, menghancurkan, meluluhlantakan rumah-rumah. Mereka tidak tahu ini ada apa, ini kok tiba-tiba saja bumi ini bisa bergetar, bisa bergerak, bisa bergoyang. Atau misalnya yang ditemukannya fenomena halilintar, baik itu
cahayanya yang sangat terang atau bunyinya yang sangat memekakan telinga. Itu tidak tahu itu dari mana munculnya, tiba-tiba saja ketika hujan atau menjelang hujan atau setelah hujan terdengar bunyi yang sangat keras sekali yang diawali dengan kilatan cahaya yang sangat terang. Mereka tidak tahu ini fenomena apa. Karena itu kemudian, karena tidak tahu, bagaimanapun juga manusia harus memberikan penjelasan kan. Manusia bagaimanapun juga dari dulu sudah berpikir. Manusia itu sudah memiliki akal dan mereka berpikir. Selalu memberikan penjelasan, selalu mencoba mencari penjelasan atas setiap fenomena yang ditemukannya. Nah, ketika fenomena yang ditemukan, yang didapatinya, yang dicerapnya itu, mereka tidak tahu ada apa di balik itu, maka kemudian mereka berbagi persoalan hidup yang tidak dapat dipecahkan atau tidak dapat ditemukan jawabannya dengan akal tersebut, kemudian diterangkan dengan kepercayaan tentang adanya kekuatan supranatural atau kekuatan yang gaib. Ini teorinya pertama-tama dikemukakan oleh James Frazer, dan Auguste Comte juga mendukung teori ini. Tentu Anda sering mendengar ya teori ini. Banyak yang mempercayainya, banyak yang meyakininya bahwa memang agama adalah produk kebodohan manusia. Ya tentu saja konsekuensinya ketika manusianya sudah pintar, sudah tahu apa jawaban dibalik hal-hal yang aneh tersebut, maka manusia ini seharusnya sudah meninggalkan agama. Ini adalah teori yang kedua, teori kebodohan. Teori berikutnya adalah teori politik kekuasaan. Ini dikemukakan oleh Karl Marx ya. Ini juga pendukungnya sangat banyak nih. Karl Marx mengatakan bahwa agama merupakan produk para penguasa yang diberlakukan, ya, agama ini diberlakukan atas rakyat yang tertindas sebagai upaya agar mereka tidak berontak dan menerima keberadaan sosial ekonomi. Di mereka, rakyat tertindas itu diharapkan terhibur dengan doktrin-doktrin agama seperti harus sabar, menerima takdir, jangan marah, dan lain sebagainya. Nah, jadi Marx tentu saja tidak menganggap agama sebagai produk dari perenungan sosial. Enggak, itu sih ini aja gitu kan ya. Itu agama itu cara penguasa untuk memperkuat kekuasaannya, maka dengan itu dibuatlah agama, dikasihkan ke orang-orang yang ditindasnya yang ditindas oleh penguasa tersebut, agar mereka percaya, membangun kepercayaan tentang doktrin agama. Nah, hidup ini sudahlah sabar sajalah kan gitu, seperti gitu kan ya. Agama kan mengajarkan kesabaran, agama mengajarkan bahwa nanti setelah kematian ini ada surga yang menanti bagi orang-orang yang sabar gitu. Kalaupun di dunia ini tidak mendapatkan harta, mereka hidupnya prihatin, maka kebahagiaan dan kekayaan, kenikmatan akan diperoleh di surga sana. Juga konsep menerima takdirnya juga itu sangat kuat sekali. Menurut Marx ya, itu sesuatu yang sangat ditekankan oleh para pengusung agama, yang sebenarnya itu adalah rekayasa yang dibuat oleh penguasa. Kemudian berikutnya adalah teori perisai orang-orang yang lemah. Jadi berkebalikan dengan Marx kalau ini. Ini diusung oleh Nietzsche. Teori ini mengatakan bahwa agama adalah perisai yang diciptakan oleh orang-orang yang lemah untuk melawan penguasa. Jadi kebalikannya justru. Kalau yang tadi itu menurut Marx ini dibuat oleh penguasa, kalau menurut Nietzsche dibuatnya justru oleh orang-orang yang ditindas. Jadi norma-norma kemanusiaan seperti kedermawanan, belas kasih, kesatriaan, keadilan dan lainnya sengaja disebarkan oleh orang-orang lemah untuk menipu orang-orang kuat, sehingga mereka terpaksa mengurangi pengaruh kekuatan dan kekuasaannya. Nah, jadi ini justru orang-orang lemah yang bikin agama dan kemudian mengatakan, hei kau yang sedang berkuasa, ingat ya, kau ini nanti akan masuk neraka dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya nggak ada gitu kan. Itu hanya
sesuatu yang dipakai untuk menakut-nakuti orang-orang yang menindas. Ini adalah teori dari Nietzsche. Kemudian teori neurosis, Sigmund Freud sebagai pencetusnya. Menurutnya agama adalah repetisi pengalaman masa kanak-kanak manusia. Manusia itu mengatas. Jadi ini teorinya sangat psikologis. Sebagaimana kita ketahui, Freud adalah seorang peletak dasar ilmu psikologi. Terkenal ya dengan teori Oedipus kompleks, ya, seorang itu udah ada dalam mitologi Yunani tentang anak yang mencintai ibunya dan kemudian tidak berhasil, dan bahkan kalau tidak salah dibunuh oleh bapaknya atau gimana, pokoknya mengalami masalah saja. Dan karena kecintaan dia terhadap ibunya itu, hasrat seksual terhadap ibunya itu tidak berhasil dia peroleh, jadi keinginannya itu tidak tercapai, maka kemudian muncullah satu dorongan, beberapa motivasi-motivasi lain, dorongan-dorongan psikologis yang lain. Dan karena gara-gara manusia itu masa kecil itu pasti itu mengalami permasalahan tekanan seksual itu, maka manusia selalu diselimuti oleh rasa ketidakamanan. Dan Freud menyamakan sistem kepercayaan pada agama dengan obsesional jiwa yang didapat manusia pada masa kanak-kanak. Jadi menurutnya agama adalah kumpulan neurosis yang disebabkan oleh keadaan serupa dari produk jiwa kanak-kanak. Nah, teori berikutnya ini juga sangat terkenal sekali. Ini adalah bisa disebut sebagai bapak sosiologi, Emil Durkheim ini. Teori sosiologi. Teori ini melihat agama dengan pendekatan fungsionalisme. Jadi menurut Emil Durkheim, pencetus teori ini, agama adalah sebuah sistem terpadu mengenai kepercayaan sebuah masyarakat atas adanya hal-hal yang disucikan atau ditabukan. Dan kepercayaan itu menghasilkan norma dan ritus. Sistem tersebut selalu dibutuhkan sebagai peranata kehidupan masyarakat untuk mengikat individu menjadi satu kesatuan. Jadi kan Durkheim ini kan mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia pasti, setiap individu dari manusia ingin berkehidupan sosial, ingin bergaul dengan masyarakatnya, ingin berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Nah, ketika berinteraksi ini kan ada masalah, pasti ada masalah, ada keinginan yang berbeda gitu kan ya, ada keinginan yang saling, ada persaingan gitu kan ya, ada bentrokan kepentingan, kerjasama kemudian tidak nyambung dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah sosial ini bagaimana, hal-hal tersebut bagaimana cara untuk mengatasinya? Kata Emil Durkheim, banyak macam-macam ya, misalnya yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah-masalah sosial, diantaranya adalah misalnya penegakan hukum misalnya. Dan salah satu yang sangat efektif untuk memperkuat ikatan-ikatan sosial adalah agama. Di sana ada norma-norma akhlak ya, ada ritus-ritus, ada fikih gitu, ada misalnya sholat berjamaah, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang secara bersamaan, misalnya puasa bersama-sama di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dibuat dalam rangka supaya kehidupan sosial ini bisa terkat gitu, mengalami perekatan yang cukup efektif untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial manusia. Itulah fungsi agama. Agama hanya dari sisi fungsinya saja, Emil Durkheim melihat itu. Nah, akan tetapi menurut teori filsafat agama, yaitu para filsuf dan teolog muslim memiliki pandangan bahwa agama adalah fenomena akli, fenomena rasional. Agama atau kepercayaan atas adanya Tuhan, di mana Tuhan juga memberikan bimbingan atau petunjuk kepada manusia terkait dengan tata cara menjalani hidup, adalah sebuah keyakinan yang bisa dilacak oleh akal. Agama bisa dilacak oleh akal menurut filsafat agama. Dan itu artinya teori filsafat agama ini juga bermakna bahwa akal memiliki kapasitas untuk melacak kebenaran agama, melacak keberadaan Tuhan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.